Selamat datang di hutan mangrove-nya Tarakan. Dan di depan mata gua udah ada banyak banget bekantan. Ya, betul. Di sebuah pulau kecil di Kalimantan Utara, kalian bisa langsung melihat ikon dari Dufan ini dengan sangat dekat. Yuk, ikut gue belajar lebih dalam mengenai spesies endemik Kalimantan ini di dalam sebuah hutan mangrove di tengah-tengah kota. Jadi tadi katanya tempat ini adalah sekitar 9 hektar luasnya. Dan ditanam sekitar beberapa hektar, tapi ini juga sebenarnya bakau alami. Dan bekantan yang di sini tuh bukan diintroduksi, jadi mereka memang ada di sini. Sejauh ini gue lihat ada 1, 2, 3, 4 keluarga kayaknya ini. Lucu aja untuk melihat mereka sedekat ini. Gue nggak tahu kalau dari kamera sini kelihatan apa enggak, tapi dari kamera tele gue kelihatan banget sih. Ini kayak semacam feeding stationnya mereka. Jadi tadi sebelum gue datang dan mereka takut tuh, mereka deket-deket sini tuh ada satu yang di sana. Dan yang lucu adalah ini bener-bener sana tuh jalan raya. Lucu aja mereka sedekat itu dengan manusia hidupnya di sini. Kita juga nggak dibolehin lewat dari garis kuning ini. Jadi treknya lurus terus gini, nggak boleh menyimpang ke kiri kanan. Gue mau lihat daerah lainnya dulu. Ini masih ada satu di sini. Sambil gue mencoba mengejar bekantan yang kabur karena gue terlalu dekat, kenalan dulu kali ya sama spesies unik ini. Bekantan atau nama saintifiknya Nassalis larvatus. Habitat alami mereka adalah hutan bakau seperti ini dan tepian sungai. Area ini kaya akan sumber makanan utama bekantan, seperti daun muda, buah-buahan, biji-bijian, dan tanaman air. Alhasil, bekantan berevolusi untuk memiliki perut berlapis-lapis untuk mencerna tumbuhan berserat di hutan bakau. Menariknya juga adalah bagaimana dengan datangnya manusia dan proses urbanisasi, mereka hidup di kantong-kantong alam, seperti hutan mangrove di Tarakan ini. Overall sebenarnya kualitas jalanannya dan mungkin fasilitas-fasilitasnya nggak bagus-bagus banget ya, tapi gue rasa itu bukan bintang dari acara di sini ya. Bintangnya adalah bekantan tadi. Direkomendasikan kesini tuh pagi atau nggak sore, dan karena kebetulan ini habis hujan, jadi mereka tuh mau keluar. Kalau terlalu panas, mereka nggak bakal keluar. Ini aja tadi mereka ada di depan, dan ketika gue masuk langsung kabur. Jadi gue cukup oke untuk bisa ketemu langsung tadi pas gue masuk. Nggak tahu apakah nanti akan ketemu lagi. Cuma overall sebenarnya tempatnya cukup bersih ya. Ini banyak tempat sampahnya, dan mungkin gue mau cari ada pelang-pelang edukatif, karena itu pasti penting ya di tempat seperti ini. Harus juga menjadi selain wisata tapi juga edukasi. Jadi di alam bebas, bekantan ini biasanya di tepi-tepian sungai. Makanya itu mereka memiliki kemampuan untuk lompat sangat jauh dan bisa navigating melalui pepohonan, karena mereka tuh harus bisa menyeberangi sungai-sungai dari satu sisi ke sisi lain. Dulu gue pernah pas kecil ketemu bekantan pas lagi naik sebuah ketinting di sungai Kalimantan tuh, mereka bisa nyebrang kayak gitu. Makanya di tempat kayak gini itu nyaman banget buat mereka, karena berdekatan dan kemudian mereka lompatnya gampang ke satu sama lain gitu. Kemampuan lompat mereka yang luar biasa itu juga memungkinkan mereka untuk kabur dari predator dengan sangat-sangat mudah. Kalau misalkan kalian adalah predatornya bekantan, kan susah ya ngejar. Kayak tadi cepet banget, pas mereka ngeliat gue langsung cabut. Sekarang gue nggak tahu mereka kemana. Semoga nanti gue ketemu lagi sih. Ini gue lagi ngelewatin trek ini. Jadi walaupun tempat ini dengan tanda kutip sintesis ya, dibuat dan dilindungi, tapi melihat mereka bisa jalan-jalan kayak gitu tuh cukup menyenangkan dan menjadi poin plus dibandingkan beberapa tempat-tempat mangrove yang pernah gue datengin, entah itu di Jawa, entah itu di mana, yang memang sekedar mangrove aja. Walaupun memang mangrove sendiri sangat-sangat penting, tapi dengan adanya added value si bekantan ini, belajar jadi lebih seru gitu. Gue kebayang sih untuk anak-anak atau siapapun, kalau mereka bisa lihat langsung binatang-binatang majestic ini, mereka pasti bakal mendapat lebih dari tempat ini. Gue mencoba untuk jalan ke arah sini karena tadi licin banget. Karena tadi abis mereka makan tuh mereka lompat dan kabur ke arah sini. Siapa tahu gue bisa lihat di balik daun-daun ini. Dan kayak sebenarnya membantu kalau gue nggak berisik dan ngomong ke kamera. Jadi gue coba cari dulu ya sekelompokan bekantan tadi itu kemana. Lihat persis di situ tuh rumah warga. Dan ini mangrove ya. Gue nggak tahu ya apakah di sini
ada konflik atau enggak antara bekantan di sini dengan warga di sekitar. Bayangan gue sih enggak ya, karena bekantannya pasti akan memilih untuk di dekat pepohonan-pepohonan ini. Mereka nggak mungkin ke daerah-daerah urban. Cuma nggak ada yang tahu ya sebenarnya. Semoga aja nggak ada, dan semoga justru masyarakat di sini menghargai dan bisa melihat bekantan ini sebagai sesuatu yang mereka bisa hidup bersama gitu. Setelah jalan-jalan agak lama, beneran deh, gue nggak nemu jejak-jejak dari keluarga bekantan yang tadi gue lihat di awal itu. I guess ini benar-benar menunjukkan kemampuan bersembunyi mereka yang sangat-sangat hebat. Benar-benar gue nggak nemu sama sekali. Gue udah keliling kira-kira hampir 1 putaran, ngecek di bagian atas-atas, tapi nggak ada tanda-tanda bekantan yang tadi gue lihat yang makan di dekat pintu depan tadi. Mungkin mereka lebih jauh ke sana lagi di mana treknya selesai ini. Tapi benar-benar gue nggak bisa nemu. Keren. Agak sedih melihat fasilitas-fasilitas kayak gini terbengkalai. Berarti artinya di sini memang nggak banyak pengunjungnya ya, karena nggak bisa mempertahankan fasilitas ini berdasarkan tiket masuk ya. Jadi sebenarnya cuma 5.000. Dan memang mungkin karena reputasi bekantan yang agak ilusif, dalam artian mereka sering kabur-kabur, belum tentu lihat. Jadi orang-orang kesini kecewa dan gak mau balik lagi, karena ya udah kapok aja gitu. Jadi sayang sih, karena menurut gue ini tempatnya keren. Mungkin karena gue juga kebetulan dapat ngelihat bekantannya. Setelah jalan-jalan lagi, akhirnya gue menemukan tanda-tanda keberadaan monyet yang ilusif ini. Gue lihat mereka lagi lompat-lompat di sana. Coba lihat apakah gue bisa dapat foto ataupun video. Oh, itu dia. Akhirnya ketemu lagi. Di sini gue dapat banyak footage mereka lagi nyantai-nyantai. Sekelompok bekantan biasanya terdiri dari 1 jantan yang dominan dan beberapa betina atau kelompok jantan muda. Ini kayaknya jantan dominannya. Kelihatan lah ya, perutnya gendut kayak bapak-bapak pebisnis yang kaya raya. Seperti banyak binatang, mereka nggak suka kalau terlalu panas. Makanya disaranin kalau mau ngeliat bekantan itu antara pagi ataupun sore. Kebetulan karena ini gerimis, jadi jam 2-an gue bisa ngeliat mereka aktif jalan-jalan. Ini ada 1 yang kecil banget lihat ya. Dia lagi cari makan di bawah-bawah sini. Dan mungkin karena masih kecil dia nggak begitu takut sama manusia ya. Karena gue lumayan deket nih sama dia. Dan semakin lu diam, semakin mendekat juga yang lain-lain. Itu ada 2, ada 1 lagi bawain anaknya, 1 lagi sendiri. Jadi kuncinya adalah untuk diam aja, ntar juga mereka datangin dulu. Dan lagi-lagi, ini setiap kali mereka gerak kayak hujan gitu. Bekas hujan yang ada di daun-daunnya jadi jatuh semua. Persis di belakang gue ini adalah jalan raya. Jadi mereka sedekat itu dengan pemukiman, dengan manusia. Menarik aja ada situasi seperti ini di mana sebuah spesies yang sangat keren itu sedekat itu dengan manusia. Dan bekantan itu sebenarnya monyet secara umum sih itu biasanya selalu bergerak. Kecuali kalau mereka mau tidur, karena meminimalisir resiko kena predator. Makanya ini dari tadi mereka gerak terus dan susah banget makanya dapat foto atau video mereka. Sebagai anak biologi yang tinggal di luar Kalimantan, spesial banget bisa melihat bekantan sedekat ini. Implikasi terhadap kehilangan habitat, konflik manusia, ataupun urbanisasi nggak bisa gue bahas di video ini. Tapi gue sadar ada banyak topik terpolarisasi mengenai bekantan dan aktivitas manusia di sekitarnya. Namun, sebagai sarana edukasi dan konservasi, gue suka tempat ini. Gak neko-neko dan bisa langsung menikmati bekantan depan mata. Definitely worth a visit in my opinion. I guess that's it untuk tempat ini. Sampai jumpa di tempat selanjutnya. Semoga bekantan-bekantan di sini sehat-sehat semua dan mereka bisa hidup dengan nyaman di Taman Mangrove Tarakan ini. Dadah. Terima kasih kepada orang-orang yang udah donate di Saweria. Sampai jumpa di video selanjutnya.